Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fiona Dwi Dahlia sebagai moderator dan penyaji 1. Dan Pipi Antika sebagai penyaji 2, serta Fikri Hidayat sebagai penyaji 3. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sistem. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Jadi, pengertian dari pendidikan suatu sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu komponen pendidikan. Komponen pendidikan terdiri dari tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, media, metode dan alat, materi pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Komponen-komponen tersebut akan dibahas oleh Saudari Pipi Antika. Kepada Saudari Pipi Antika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Langsung saja materi selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan merupakan komponen paling penting sebagai tolak ukur dalam proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar dan tujuan universitas. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan standar kompetensi atau bidang studi. Misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Yang keempat, tujuan instruksional, kompetensi dasar, tujuan untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, sebagai seorang pendidik, harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya, potensi peserta didik tidaklah sama tapi berbeda-beda. Selanjutnya yaitu media, metode, dan alat pendidikan. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seseorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan hukum, sehingga dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Selanjutnya, materi pendidikan.
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sebelumnya guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik, dan materi tersebut harus yang relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi dari seseorang pendidik adalah lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku yang kemampuan dari seseorang peserta didik. Kesimpulannya, pendidik sebagai sistem adalah pendidik sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan.